Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini sehat, Mbak Olip? Sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar menulis surat pribadi dan surat dinas yang terdapat pada materi berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Materi ini terdapat pada buku teks kita pada halaman 257. Coba Mbak Olip buka halaman 254. Nanti sampai 279. Materinya kita mulai. Nah, KD atau kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah KD 3.14, menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau didengar, dengan indikator pencapaiannya, yaitu peserta didik diharapkan mampu menemukan unsur-unsur surat pribadi. 3.14.2, peserta didik mampu menemukan unsur-unsur surat dinas. 3.14.3, peserta didik diharapkan mampu menemukan kebahasaan pada surat pribadi. 3.14.4, peserta didik mampu menemukan kebahasaan pada surat dinas. Dan KD yang akan kita bahas juga adalah KD 4.14, menulis surat pribadi dan surat dinas untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi, dengan indikator yang akan kita capai, yaitu peserta didik mampu menuliskan surat pribadi dengan memperhatikan unsur, struktur, kebahasaan, dan isi dari surat pribadi. Serta 4.14.2, peserta didik mampu menuliskan surat dinas dengan memperhatikan struktur, terus kebahasaan, serta isi. Kita buka materi yang pertama, yaitu surat dinas. Surat dinas, pengertiannya. Coba bisa dibacakan Mbak Olip pengertian surat dinas. Surat pribadi adalah jenis surat yang berisi keperluan pribadi antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, surat pribadi adalah jenis surat yang berisi keperluan pribadi antara satu orang dengan orang yang lain. Sebelumnya Mbak Olip sudah pernah mendapatkan surat pribadi? Sudah, Bu. Sudah. Surat jenis apa yang diperoleh? Ulang tahun. Surat ulang tahun. Mbak Olip diundang temannya? Ya. Ya, itu adalah salah satu contoh surat pribadi. Nah, di surat pribadi itu memiliki beberapa bagian atau disebut dengan struktur, yaitu tanggal surat, salam pembuka, isi, penutup, serta nama beserta tanda tangan si pengirim tadi. Nah, ini strukturnya tadi. Strukturnya ada tempat dan tanggal surat. Tempat yang dimaksud adalah tempat pembuatan surat. Misalnya dibuat di Kota Pati, ya ditulis Pati, tanggalnya tadi berapa? Misalnya Pati 23 Juni 2021. Nah, selanjutnya ada salam pembuka. Rata-rata kalau orang muslim menggunakan Assalamualaikum atau salam sejahtera juga bisa, atau salam kangen buat temannya, atau halo juga bisa. Selanjutnya ada isi. Isi surat tadi berkaitan dengan apa? Misalnya Mbak Olip tadi dapat surat undangan ulang tahun, berarti di dalamnya berisikan tentang ulang tahun. Setelah isi pasti ada penutup. Nah, contoh penutup bisa wassalamualaikum, atau sekian dulu ya, atau sudah dulu ya, dan masih banyak lainnya. Terakhir ada nama pengirim beserta tanda tangan. Letaknya ini di paling bawah.
Nanti Ibu jelaskan contohnya. Nah, ini ada contoh surat pribadi. Bisa dilihat. Malang, 29 November 2015. Ini contoh dari tempat dan tanggal surat, ya betul. Terus ada salam pembukanya. Salam pembukanya berwujudkan salam kangen. Nah, itu adalah salah satu contoh salam pembuka. Apa kabar Aim? Itu salah satu contoh kalimat pembuka paragraf. Coba dibacakan Mbak Olip isi dari surat pribadi ini. Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf nasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini, aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu padaku ya. Nah, ini adalah isi dari surat tersebut. Berkaitan dengan apa? Berkaitan tentang Giati akan ke Samarinda dan berharap ketemu dengan Aim. Ini adalah contoh penutup surat. Sekian dulu ya, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Ini salam akhir. Contohnya sahabatmu Giati. Di sini belum ada tanda tangannya. Boleh dikasih tanda tangan ataupun boleh tidak. Nah, di sini ada salah satu contoh surat. Nah, ini adalah contoh surat pribadi, namun sifatnya semi formal. Contoh undangan pernikahan. Nah, di sini ada alamat surat, alamat sama tanggalnya di sini. Terus terakhir ada isinya tentang pernikahan. Salam terakhir atau salam akhir itu atas kehadiran dan doa restunya kami mengucapkan terima kasih. Di sini nama pengirim dan tidak ada tanda tangannya karena tanda tangan bersifat tidak wajib. Ada yang ditanyakan Mbak Olip? Ada. Apa? Contoh salam pembuka apa saja, Bu? Contoh salam pembuka, ya bagus sekali pertanyaannya. Salam pembuka selain salam kangen atau salam rindu atau halo atau salam sejahtera juga bisa, assalamualaikum juga bisa, bisa juga sesuai dengan agama atau kepercayaannya, bisa juga sesuai dengan situasi dan penerima surat tersebut. Misalnya dari teman, salam kangen. Nah, misalnya untuk ibunya, salam rindu ibu, bisa juga. Paham Mbak Olip? Paham ya. Selanjutnya ini ada contoh surat pribadi, yaitu contoh surat untuk keluarga di kampung. Misalnya kakaknya Mbak Olip ada yang di Jakarta mengirimkan surat untuk ibunya. Terus surat untuk teman, bisa tadi seperti Aim dan Giati. Nah, surat undangan ulang tahun seperti Mbak Olip mendapatkan surat undangan ulang tahun dari temannya tadi, dan masih banyak lainnya. Dan ini adalah salah satu contoh surat undangan bersifat pribadi. Nah, bisa diperhatikan ya. Selanjutnya kita bahas surat dinas. Kita buka halaman halaman 255. Nah, bisa diperhatikan sambil kita membahas di PowerPoint. 255. Pengertian dan struktur surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang berisi hal-hal yang berhubungan dengan kedinasan dari lembaga atau instansi tertentu. Jadi ada kata kuncinya kalau surat dinas itu bersifat kedinasan.
Surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Artinya itu dibuat oleh suatu lembaga atau instansi tertentu. Nah, pada dasarnya struktur surat dinas tidak jauh berbeda dengan surat pribadi. Nah, strukturnya ini lebih lengkap daripada surat pribadi ya Mbak Olip. Di surat dinas, ciri khususnya itu ada kop surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi, paragraf penutup, serta nama dan tanda tangan pihak penulis surat atau yang memperkuat surat. Nah, Ibu beri contoh di sini ada surat dinas. Nah, ini salah satu jenis surat pengantar. Di sini ada kop surat. Nah, kop surat itu berisi nama lembaga, terus lokasi atau alamat beserta email atau nomor yang bisa dihubungi. Terdapat juga logo. Nah, di sini ada nomor 423.4 Di sini juga ada tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran, dan hal-halnya berkaitan dengan apa. Misalnya hal mengundang untuk interview atau surat pengantar, surat berniaga juga bisa. Di sini ada alamat surat, ditunjukkan kepada siapa? Kepada yang terhormat, pimpinan siapa gitu ya. Terus ada lokasinya atau tempatnya di Yogyakarta misalnya. Ini ada salam pembuka. Assalamualaikum dan dengan hormat. Ini isinya. Dengan ini kami dari SMK Cordova Margo Yosepati menyampaikan bahwa siswa kami di bawah ini mengikuti proses pendaftaran mahasiswa baru di Universitas bla 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 bla. Nah, ini adalah salah satu penutup surat. Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Ini salam akhir yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada penyinkronan. Kalau atasnya assalamualaikum, bawahnya juga wassalamualaikum. Nah, di sini ada nama dan tanda tangan pembuat surat. Kalau surat dinas biasanya harus ada tanda tangannya. Dilengkapi juga dengan stempel untuk memperkuat adanya surat tersebut. Paham ya Mbak? Ini contoh surat. Contoh surat apa ini? Dinas. Betul, contoh surat dinas. Kita lanjut. Nah, di sini juga ada contoh surat dinas. Nah, ini bisa dikasih logo. Contohnya, Panitia Persami Grup Sain Biologi OSIS SMP Budi Luhur Jakarta Pusat. Ini contohnya dari kop surat. Tanggalnya 9 Mei 2015. Ada nomor, lampiran, perihal. Terus ini alamat surat. Yang terhormat Kepala Kuarcap Jakarta Pusat. Di mana? Di Jakarta. Salam pembukanya ini apa? Dengan hormat. Iya, dengan hormat. Nah, bisa dibacakan Mbak Olip paragraf pembuka sama isi suratnya. Dalam upaya untuk lebih mengenal kawasan lingkungan pantai dan membantu kegiatan pelestarian lingkungan, Klub Sains Biologi OSIS SMP Budi Luhur bermaksud mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu di kawasan pantai Marunda pada tanggal 4 sampai dengan 5 Juni 2015. Nah, ini contoh dari paragraf pembuka dalam sebuah surat dinas. Dilanjut Mbak, ini isi suratnya. Kegiatan utama resmi adalah pencatatan dan pendokumentasian tumbuhan dan hewan yang hidup di kawasan tersebut secara terbatas. Untuk itu, kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk meminjamkan 3 tenda besar kepada kami. Kami mematuhi semua persyaratan yang ditentukan pihak wajib dalam hal peminjaman tenda.
sebagai bahan pertimbangan kami dalam bidang proposal kegiatan. Nah, ini tadi adalah isi surat mengenai peminjaman tenda atau permohonan izin untuk mengadakan kegiatan persami. Nah, ini paragraf penutupnya. Atas perhatian dan dikabulkan permohonan ini, kami mengucapkan terima kasih. Nah, ini contoh salam penutupnya, hormat kami. Nah, karena di atas dengan hormat. Ini nama dan pengirim suratnya, kepala sekolah sama ketua panitianya dituliskan. Kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama, menelaah bahasa surat pribadi dalam berbagai tujuan. Surat pribadi contohnya itu untuk mengundang serta memohon dan meminta penjelasan. Mengundang tadi yaitu model surat undangan ditunjukkan kepada teman untuk menghadiri suatu kegiatan atau acara. Contohnya ya tadi seperti Mbak Olive diundang ulang tahun. Nah, memohon dan meminta penjelasan. Model surat pribadi dengan tujuan memohon atau meminta suatu penjelasan seperti temannya ada yang tadi Aim dan Giati yang akan ke Samarinda. Nah, ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi. Sambil kita lihat surat pribadinya ya. Pilihan kata sapaan bersifat pribadi atau kata emotif dan ekspresif. Tadi seperti Aim atau kamu atau aku atau saya. Itu sapaannya bersifat emotif. Bisa juga kak, bu, adik atau yang lainnya. Emotif, tidak begitu terpaku. Yang kedua, ada bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Tidak formal dalam arti boleh menggunakan bahasa yang tidak baku asalkan santun. Ketiga, pilihlah ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Misalnya kita mengirim surat kepada kakak kita, bahasanya boleh tidak formal atau tidak baku asalkan yaitu tadi santun. Nah, misal kepada orang yang lebih tua, maka bahasa kita lebih santun lagi. Misalnya, jangan menggunakan kata aku dan kamu, melainkan aku dan beliau. Terakhir, menggunakan kata ganti orang pertama untuk pengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Kata ganti orang pertama itu bisa saya atau aku. Nah, kata ganti orang kedua bisa kamu atau dirimu juga bisa, menyesuaikan dengan isinya. Nah, selain itu ada ciri penggunaan bahasa pada surat dinas. Kalau surat dinas itu pilihan kata sapaannya bersifat formal, tidak boleh aku dan kamu, melainkan bahasa yang formal, saya, atau bisa menggunakan bapak, ibu, seperti di contoh surat yang ini kan menggunakan kata bapak atau ibu. Nah, ini mohon bantuan bapak atau ibu. Berarti tidak boleh menggunakan kata aku dan kamu kalau dalam surat pribadi. Ciri yang terakhir yaitu bahasa ragam baku. Ragam baku tadi menggunakan bahasa yang formal. Tidak boleh kata aku, tidak boleh kata kamu. Harus menggunakan kata bapak atau ibu atau saya. Ragam baku lain misalnya, jangan menggunakan kata enggak. Nah, diganti dengan tidak. Betul. Nah, contoh surat dinas. Apa saja bisa dibacakan, Mbak Olive? Surat lamaran pekerjaan, Ya. surat peminjaman barang, Betul. surat niaga, Ya, dan lain-lain. dan lain-lain. Bisa surat pengantar seperti ini. Ini salah satu contoh surat dinas. Nah, yang terakhir, menulis surat pribadi dan surat dinas dalam bentuk kertas atau email.
Dalam penulisan surat pribadi, baik dinas dan pribadi, maka perlu beracuan pada unsur dan kebahasaan yang telah dibahas sebelumnya. Nah, tadi strukturnya apa saja Mbak Olip? Yang surat pribadi, alamat dan tanggal pembuatan surat, terus salam pembuka, isi, penutup, dan nama serta tanda tangan. Kalau surat dinas tadi apa saja Mbak Olip? Bisa sambil dibuka bukunya. Bagian unsur surat dinas. Nah, coba dicari. Unsur surat dinas. Unsurnya atau strukturnya tadi apa saja dalam surat dinas? Kop Ya. surat, nomor surat, tanggal surat, lampiran, hal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, Ya. penutup, nama dan tanda tangan Pembuat. Ya. Terus kalau kebahasaan dari surat pribadi, bahasanya lebih santai tapi lebih sopan. Sedangkan dalam surat dinas kebahasaannya berbentuk formal atau baku. Ragam bahasa yang dimaksud adalah bahasa Indonesia baku. Nah, untuk surat dinas, bahasa Indonesia ragam informal atau ragam bahasa khusus, bahasa gaul yang hanya digunakan kepada teman akrab yang berusia sebayanya, bisa digunakan pada surat pribadi. Ragam bahasa Indonesia baku biasanya digunakan untuk tujuan bersifat serius, seperti turut berduka cita atau bersimpati atas musibah yang diderita orang lain, dan atau surat yang ditujukan kepada orang yang lebih tua. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai di akhir pembelajaran. Ini silahkan Mbak Olip menuliskan surat pribadi beserta surat dinas dengan tema yang Mbak Olip sukai. Misalnya surat pribadi untuk ulang tahun, atau surat pribadi untuk ibu, kakak, dan lain sebagainya. Contoh surat dinas bisa dilihat dari contoh ini sebagai referensi, nanti Mbak Olip membuatnya ya. Silakan Ibu kasih waktu 15 menit untuk membuat surat ya. Sudah selesai Mbak Olip? sudah. Coba Ibu lihat. Ini surat pribadinya tentang ulang tahun ya. Saya lihat dulu ya. Di sini ada alamat, tempat dan tanggal pembuatan surat. Ya, betul. Untuk Vita. Halo Devita. Terus insya Allah isinya tentang insya Allah 2 minggu lagi aku ulang tahun. Nanti aku akan merayakannya di rumah. Kamu datang ya, ajak adikmu sekalian. Jangan lupa ya 7 Juli. Ya betul. Ini contoh penutupnya dan nama pengirim. Betul. Surat dinasnya coba saya lihat. Panitia. Nah, ini betul contoh penulisan kop surat. Ada nama instansi, ada alamatnya juga, nomor lampiran, hal, tempat dan tanggal pembuatan surat, alamat surat. Nah, ini betul salam pembuka. Ini ada paragraf pembuka. Isinya tentang rangka upaya lebih mengenal lingkungan pantai untuk membantu pelestarian lingkungan Pramuka SMP Mutiara Harapan akan mengadakan bersama ya. Nah, ini betul contoh paragraf penutupnya, dan ini nah benar di sini ada kepala sekolah beserta panitianya. Ada nama terang dan tanda tangannya. Ya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Ada. Sudah.
Sudah paham? Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan pembelajaran menulis surat pribadi dan surat dinas. Tentunya pembelajaran ini sangat bermanfaat untuk kedepannya ya Mbak Olip. Misalnya nanti Mbak Olip sudah lulus sekolah, mau melanjutkan atau melamar pekerjaan, bisa membuat surat pribadi dan surat dinas sendiri. Nah, itu kurang lebihnya yang dapat Ibu sampaikan. Apabila nanti di kemudian hari Mbak Olip mempunyai kesulitan, bisa tanya Ibu atau bisa mencari referensi di internet ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.